Setia bersama kami dalam program Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Tentu masih bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Slamet. Double Super Don, Don Junior, Don Senior. Karena kata Pak Menteri tadi, Bang Don Dengan harus Menteri kolaborasi. Iya, Menteri ada Super. yang main game, mobile game itu ada yang anaknya, ada yang cucunya. Tapi ternyata bapaknya juga suka Main-main, gitu ya. kan. Nah, kata kuncinya tadi Pak Menteri kan kolaborasi. Iya. Ya kan? Untuk melakukan kolaborasi itu kan orang harusnya merasa win-win gitu loh. Iya. Nah, apa strategi win-winnya nih dengan semua pemangku kepentingan ini? Ya, kalau dengan lintas kementerian tentunya kan setiap kementerian kan punya IKU, indikator kinerja utama atau KPI lah, KPI, atau ya. raportnya. Ya, ya. Nah, gimana kita bisa saling mendukung raport masing-masing dengan berkolaborasi, toh segmen masyarakatnya sama kan begitu. Jadi itu kolaborasi itu biasa kita lihat, oh IKU-nya Kemenaker misalnya tenaga kerja, mereka kan menciptakan tenaga kerja yang banyak. Nah, ini masuk ini. ya ini masuk nih gitu kan. Karena kan sekarang kalau kita Nomor mau dua menopang kelas menengah, mungkin dengan itu banyak yang dekat dengan digital, orang-orang di kelas menengah ini. Gimana caranya kita supaya jangan, karena kalau misalnya banyak PHK mereka tetap bisa punya penghasilan. Nah, itu kita bisa masuk, misalkan kan masuk ke IKU-nya mereka. Kementerian misalnya Komdigi, platform-platform digital ini akan hidup ketika banyak yang menggunakan kan. Gimana supaya penggunaannya banyak, ya tentu kita harus juga menghidupkan ekosistem bisnisnya. Iya. Nah, itu kita bisa kolaborasi sama Komdigi dan seterusnya, termasuk dengan pemerintah daerah. Iya. Yang sekarang pemerintah daerah juga, karena kami alhamdulillah terima kasih ke Bapak Presiden Prabowo diberikan kesempatan salah satu menteri yang bisa memaparkan tentang kementeriannya di depan seluruh kepala daerah yang diakmilkan kemarin di Magelang, Retret ya. menjelaskan tentang ini. Dan alhamdulillah saat ini memang 5 tahun yang lalu hanya ada 5 provinsi yang punya dinas yang judulnya pakai kata ekonomi kreatif. Dan hanya 18 kabupaten kota yang punya judul dinas yang pakai kata ekonomi kreatif, walaupun bukan sendiri, digabungin dengan pariwisata atau digabungin sama kebudayaan, ada yang digabungin sama UMKM kan begitu. Nggak apa-apa, yang penting naik, karena begitu naik mereka juga lebih paham biasanya. Nah, pasca kita menjelaskan di Akmil itu, alhamdulillah hari ini ada 20 provinsi lagi proses pembentukan dinas Ya, ekraf. poin saya ingin menanyakan itu Dan soalnya. ada 60 kabupaten kota lagi. Jadi nanti insya Allah akhir tahun ini akan ada sekitar 75% provinsi sudah ada judul dinas ekrafnya. Kalau kabupaten kota masih rendah sekitar 15%, tapi itu jauh berkali lipat dibandingin 5 tahun yang Ya, lalu. artinya kan ketika sudah disampaikan itu di retret, lalu kemudian sekarang sudah ada respon yang bagus, mestinya daerah-daerah itu kan betul-betul menyadari potensi industri kreatifnya. Betul. Mereka itu kan kita kan nggak bisa memaksa mereka membentuk dinas. Benar. Tapi mereka melihat, jadi ini yang disampaikan para kepala daerah, karena hampir tiap minggu saya terima ya cukup banyak kepala daerah, bisa 5 sampai 10 kepala daerah datang kantor untuk berkonsultasi. Karena mereka melihat bahwa ketika mayoritas daerah ini potensi tambangnya belum berhasil mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, di mana potensi perkebunannya yang akhirnya juga dimiliki grup-grup besar begitu belum berhasil juga mensejahterakan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan tersebut. Begitu juga lautnya, kampung nelayan juga belum itu. Nah, mereka melihat jangan-jangan potensi ekonomi kreatif ini yang mempunyai juga bisa mengangkat, membantu visi misi kepala daerah. Ini juga tambang nih, tambang kreatif ini. Jadi New mining ini. Kalau di Google dibilang new mining, ekonomi kreatif. Gitu. Jadi memang tinggal digging Iya. di dalam. Nah, memang sekarang kalau kita nggak hati-hati, itu seringkali, paling nggak setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu ada venture capital dari Dubai, dari Singapura, dari Hong Kong datang. Dia bikin pengumuman untuk ngundang para kreator-kreator muda kita, suruh paparan di ballroom kecil begitu, mereka bicara 5 menit, tanya berapa ini, apa konsepnya, butuh berapa investasi. Nah, para kreator-kreator muda ini kan belum mengerti deal bisnis biasanya. Itu bisa dibeli murah, 100-200 juta, karena mereka waktu menciptakan itu juga sambil kuliah tinggal di kos-kosan, pikir 100 juta udah besar. Padahal ketika mereka beli itu kan bisa dijual puluhan miliar, ratusan miliar oleh mereka. Nah, ini di sinilah perlu peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, stakeholder untuk juga kreativitas ini. Kalau jangan sampai juga dijual murah begitu dan tidak mensejahterakan masyarakat gitu. Nah, sebentar, ada satu nih suara rakyat nih, Pak Menteri.
Itu kan salah satu tugas kementerian Anda, memfasilitasi mereka, Ya. para pelaku-pelaku industri ekonomi kreatif. Ya. Cuma ada juga yang masihnya begini, udahlah gue mandiri aja, kalau udah urusan sama birokrasi, bukannya membantu, Betul. malah tambah ribet gitu. Itu tantangannya loh. Betul memang. Jadi itu memang tidak bisa dihindari juga. Jadi gini, maksud kami adalah bagaimana memang yang mungkin sudah berjalan, tidak perlu pendampingan pemerintah, mereka merasa cukup, ya itu silahkan. Tetapi kan masih banyak juga pihak-pihak yang butuh pendampingan. Ya. Nah, cuman memang pendampingan dari kita ini kan tentu juga kadang-kadang belum sesuai ekspektasi. Mereka ngarepinnya sekian, kita hanya bisa sedikit. Mereka mengharapkan itu dibantu oleh kita full, kita hanya bisa memfasilitasi untuk mencari orang yang membantu. Karena kan kita judulnya fasilitasi. Fasilitasi pendanaan, fasilitasi akses pasar, kan begitu. Dan kadang-kadang itu juga ya harus kita itu. Nanti kan di situ juga ada yang akhirnya berhasil kita bantu, ada yang mungkin belum berhasil, tetapi itu ya bagian dari proses lah untuk membantu masyarakat. Jadi memang kan saya belum tahu ya, Mas Menteri, tapi saya kira kesadaran orang tentang benefit lain dari pengembangan industri kreatif ini mungkin masih belum terlalu banyak. Tapi kan mereka tahu ketika ada sebuah konser di sini, kita juga tahu bahwa kemudian itu akan membuat ada orang datang dari luar, industri pariwisata di hotel, restoran itu dan seterusnya. Itu domino kan efeknya, jalan. Efek dominonya besar sebetulnya. Besar banget. Nah, bagaimana meyakinkan publik atau meyakinkan Pemda tentang efek domino ini? Ya itu kita nggak boleh capek-capek, harus jelasin terus. Ya ke Pemda, ya ke aparat keamanan, ya ke pihak-pihak terkait yang kaitannya mungkin dengan pajak, dan lain-lain begitu. Jadi memang, dan kadang untuk bisa meyakinkan mereka nggak cukup dengan penjelasan lisan. Mereka butuh data, butuh penelitian, butuh kajian yang kadang-kadang memakan waktu yang masyarakat atau ekosistem nggak ya berpikir ya kok ribet banget begitu. Tetapi itu kan proses yang harus kita jalanin, mesti dimulai juga anyway. Itu bagian dari tugas kami juga untuk mempersiapkan juga argumentasi, justifikasi, data-data untuk agar bisa juga membuka pikiran dari pengambil keputusan lainnya. Saya pernah kemana begitu ya, ada satu tempat itu syuting film di New York. Di luar. Jadi orang cerita tempat ini tempat syuting film yang ini gini. Itu rame storytellingnya tentang itu. Orang datang. Betul. Coba bayangkan itu tadi kembali lagi. Kalau kita bicara ada sebuah produk yang kemudian jadi besar sekali dengan dampak yang begitu besar. Kayak kita itu baru Laskar Pelangi itu, ya kan? Itu satu, ya kan? Domino efeknya. Kalau bisa banyak kan, oke juga. Kita kalau ke Bangka itu kan cari itu juga salah satunya ceritanya ya. Sama cari seafood lah. Bang Don, harus kuakhiri nih. Jadi kita harus minta komitmen Pak Menteri nanti bisa datang lagi nih. Ya, karena membahas tentang aircraft itu ternyata nggak habis-habisnya dan ternyata menarik ya diskusi sama beliau ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu beliau sampaikan. Silakan, apa yang mau disampaikan mungkin kepada pelakunya atau pemangku kepentingan. Ya, jadi Bang Don, Don Senior, Don Junior. Jadi memang ekonomi kreatif itu sesuatu peluang yang sangat menjanjikan terutama kepada generasi muda. Dan data-data sudah membuktikan bahwa pertumbuhan orang yang bekerja ke industri kreatif itu meningkat dengan signifikan. 11 tahun, 10 tahun terakhir ini aja hampir 80%. Begitu. Dan juga pembicaraan saya bertemu dengan para rektor, ketua-ketua alumni kampus, mereka juga melihat data 5 tahun terakhir, itu hampir 50% alumni mereka tidak bekerja yang di fakultas 4 tahun dia belajar. Dia malah kaitannya juga dengan industri kreatif. Begitu. Itu yang testimoni salah satunya dari ketua alumni Teman UI. saya lulus fakultas hukum tapi kerjanya editor. Iya kan gitu. Nah jadi, dan ini kenapa? Karena memang di era digital ini, akses untuk kemampuan kreatif masuk ke akses pasar itu semakin dekat. Dan bahkan banyak yang akhirnya berkecimpung di bidang ini juga pendapatannya di atas UMR di wilayah masing-masing. Jadi harapannya tentu bagaimana kita tidak hanya berhenti di wilayah kita atau di kabupaten kota kita, tetapi hasil kreativitas kita juga bisa ke tingkat nasional. Dan juga bahkan tembus ke pasar global. Jadi kalau Korea punya K-pop, kita harus punya Indonesian Wave. Indonesian Wave. Atau I-pop atau apapun namanya.
Nah ini yang sebetulnya Presiden ingin sekali dari berbagai subsektor ini juga mulai, karena itu juga bisa menjadi alat diplomasi kita, gitu. Dan Indonesia atau Nusantara, pakai pinjam nama Nusantara TV, Nusantara yang kaya akan budaya ini mempunyai potensi menjadi pemain ekonomi kreatif di tingkat global. Don, sebelum tutup, saya ingin tanya satu lagi. Boleh. Saya agak amazed saja. Beliau ini politisi. Iya. Ikut sejak awal di Demokrat, 20 tahun di DPR, tapi sekarang bicara teknokratis. Kan kuliahnya dulu teknokratis. Kuliahnya kan bidang ini dulu. Broadcast. Broadcast. Luar biasa. Bagaimana rasanya switching dari sebagai politician lalu kemudian ke teknokratis? Teknokratis kayak begini. Ya adaptasi sih. Rada heng-heng dikit sebentar. Tapi bisa lah, itu hitungan minggu aja habis itu. Itu kembali karena kita juga dibantu birokrasi yang kebetulan kita mendapatkan juga 65% juga anak-anak muda. Jadi itu juga membantu semangat kita. Luar biasa. Memang sudah cocok Anda di situ, Pak. Cocok ya? Super Menteri Ekonomi Kreatif. Tapi janji ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Ayo dong. Oke. Saya mau booking Pak AHY. Mas AHY. Oke, baik Pak Menteri, terima kasih ya. Terima kasih. Sukses, sehat selalu. Sukses, dan Bang Don, kita harus akhiri Super Don kali ini. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Geyser. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa, salam super.